Proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul memasuki babak baru, yaitu dengan dimulainya pembangunan underpass Jalan Candi Ijo, tepatnya di Paduan Gunung Sari, Kalurahan Sambirjo, Kapanewon Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Pembangunan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul kini memasuki fase krusial yang telah lama dinantikan. Salah satu elemen utama dalam proyek ini adalah underpass Candi Ijo resmi mulai dibangun, menandai langkah besar dalam upaya peningkatan konektivitas antar wilayah. Kehadiran underpass ini membawa harapan baru bagi masyarakat dan wisatawan karena mereka tidak lagi harus melewati jalur lama, yaitu untuk mencapai kawasan wisata di Gunung Kidul atau pusat ekonomi di Kabupaten Sleman. Setelah melalui tahapan perencanaan yang cukup panjang, proyek ini akhirnya memasuki fase konstruksi yang akan membawa perubahan nyata dalam aksesibilitas. Proses pembangunan diawali dengan pengerjaan underpass panjang 20 meter yang membentang di bawah Jalan Candi Ijo. Struktur ini bukan hanya sebuah proyek infrastruktur semata, tetapi juga menjadi simbol penting dari meningkatnya aksesibilitas serta semakin pendeknya jarak antara dua wilayah yang selama ini terpisah oleh medan yang berbukit. Proses pengerukan tanah dan pemotongan batu dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat guna memastikan keselamatan serta dampak minimal terhadap lingkungan sekitar. Untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, jalur sementara telah disiapkan, yaitu jalan yang masih di Jalan Candi Ijo, tepatnya di samping jalan lama yang saat ini dikeruk untuk pembuatan underpass. Tujuan dari pembuatan jalan sementara tersebut adalah sebagai pengalihan arus lalu lintas, sehingga mobilitas masyarakat sekitar maupun para wisatawan yang akan menuju atau dari objek wisata Tebing Breksi atau wisata Candi Ijo tetap berjalan tanpa gangguan yang berarti. Selain itu, Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini juga akan menghubungkan kawasan Gayam Harjo Prambanan dengan eksit tol Boko Harjo yang nantinya diharapkan mempercepat distribusi barang dan jasa serta mempermudah akses menuju pusat kota maupun kawasan wisata. Selain underpass, proyek ini juga mencakup pembangunan 4 jembatan strategis, masing-masing dengan panjang 15 meter, 20 meter, dan satu lagi jembatan utama sepanjang 80 meter yang berada di Lemah Bang, Gayam Harjo, Prambanan, Sleman. Dan nantinya jembatan-jembatan tersebut akan menjadi penghubung vital antar lembah di kawasan berbukit. Meskipun beberapa jembatan masih dalam tahap proses lahan, progres pembangunan jalan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan sejumlah ruas yang telah selesai diaspal, menandakan bahwa proyek ini berjalan sesuai jadwal. Meskipun proyek ini berskala besar, para pelaksana tetap berkomitmen untuk mempertahankan keindahan alam sekitar. Sepanjang jalur proyek, pemandangan hamparan sawah, perbukitan hijau, dan langit biru tetap terjaga dengan baik, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tapi juga merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak besar bagi ekonomi lokal, arus barang dan jasa, serta membuka peluang baru bagi masyarakat. Saat seluruh tahapan rampung, jalurnya akan menjadi penghubung strategis antar dua wilayah penting di daerah istimewa Yogyakarta, memperpendek jarak tempuh, serta mempererat konektivitas antara Sleman dan Gunung Kidul. Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan pelaksana proyek terhadap kualitas keselamatan dan kelestarian lingkungan, pembangunan ini diharapkan membawa manfaat besar bagi transportasi, ekonomi, dan sektor wisata. Ya, kita akan berjalan ke arah barat sana guys untuk melihat perkembangan proyek pembangunan underpass Jalan Sleman Gunung Kidul atau Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ruas Gunung Sari. Ini pas kebetulan jam 12 siang, jadi jam istirahat ini. Tapi kita akan lihat kondisi terkini dari ruas Gunung Sari ini. Ini underpass ini. Kebetulan pas jam 12 siang nih. Jadi pas istirahat ini guys. Jadi kita bisa lihat bersama nih konstruksi untuk nantinya dibuatkan
bocor untuk membuat underpass. Ini rangkaian besi-besi sudah selesai dianyam, dan ini yang membentang ini merupakan saluran atau pipa air minum yang menuju ke warga masyarakat. Ini merupakan proses buatan tiang penyangga. Ini benar-benar terlihat tidak ada para pekerja karena masih isoma, baru saja melakukan isoma. Yang kita bisa lihat adalah inilah anyaman yang nantinya akan jadi pilar penyangga yang ada di sebelah timur. Yang sebelah barat itu sudah dibuatkan konstruksi atau bantuan dengan kayu-kayu penyangga. Inilah jalan underpass di Sambirjo, tepatnya di Jalan Candi Ijo. Ini jalan menuju tebing Breksi, sana ke arah Jalan Piungan Prambanan. Kemudian underpass ini terletak di Jalan Candi Ijo, jalan yang menuju ke objek wisata tebing Breksi yang ada di sebelah wetan sana atau timur sana. Kurang lebih dari sini 1,5 kilometer. Di samping underpass ini juga terdapat jalan istilahnya jalan yang nanti ini mungkin akan difungsikan untuk simpang 3 apa ya. Ya mungkin nanti bisa dijadikan jalan untuk menuju ke rumah yang ada di sebelah selatan dari underpass ini. Beberapa kendaraan truk pengangkut material yang ada atau menuju ke ruas selatan situs Arca Gupala. Ini kebetulan pas jam istirahat, ini tadi habis sholat zuhur kita. Ini masih jam istirahat. Ini kendaraan yang menuju ke arah Padukan Gunung Sari, tepatnya di sebelah selatan situs Arca Gupala. Kita mencoba untuk berjalan ke arah barat nih. Inilah jalan yang nantinya akan tembus sampai di Gunung Kidul. Coba lihat dari dekat besarnya, besar-besar sekali ini. Berapa ya, besi ukuran 20 mili apa ya tuh, 24 mili itu, besar-besar sekali. Inilah struktur tiang penyangga dari underpass yang ada di Gunung Sari. Kita lihat. Besinya itu rengkat-rengkat itu, jaraknya hanya 5 cm atau enggak ada tuh. Ini strukturnya sangat kokoh sekali. Ini kendaraan, jalur kendaraan ini yang menuju ke arah Arca Gupala. Ini merupakan kendaraan truk pengangkut atau pengambil material kerukan atau apa ya namanya, hasil pengeprasan tebing yang ada di situs Arca Gupala. Jadi merupakan satu-satunya akses untuk mengangkut material yang ada di ujung timur sana, tepatnya di sebelah tenggara dari situs Arca Gupala. Underpass di Jalan Candi Ijo ini nantinya akan jadi underpass yang sangat atau menjadi jalur vital dalam proyek Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul ini, karena
Saat ini walaupun masih dalam proyek pengerjaan tahap konstruksi, ini sudah terlihat bagaimana nanti underpass ini memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan atau kelancaran arus lalu lintas yang menuju atau berada di lokasi ini. Baik sahabat Jogja News, saya ini sedang dalam proyek pengerjaan pondasi yang dengan struktur utama underpass, trim konstruksi. Tadi saat kita lewat bisa kita lihat bekerja keras untuk memastikan struktur ini kokoh, aman dan tahan lama, sehingga di sekitar sini juga nantinya akan dibuatkan sistem drainase, nantinya akan mengalirkan air hujan di jalan underpass ini. Ini Sambirejo Soccer, tempat futsal guys. Lokasinya inilah lokasinya. Ini yang ke arah sana itu ke arah tebing Banyunibo, dan itu ke underpass, yang ada di Gunung Sari, Sambirejo, Kecamatan atau Kapanewon, Prambanan. Demikian sekilas yang dapat kami laporkan dari tim liputan Jogja News terkait dengan pembangunan jalan tembus Sleman Gunung Kidul, tepatnya di calon underpass Padukuhan Gunung Sari, Kelurahan Sambirejo, Kapanewon, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dan apabila kami dalam melakukan liputan di wilayah ini ada salah kata, salah ucap, tingkah laku yang menyinggung perasaan dan kurang berkenan bagi sahabat Jogja News, kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.